Video ini lanjutan dari pengajaran tentang berbagai karunia rohani. Video yang pertama berisi tentang pengajaran bagaimana mengetahui karunia Anda. Video yang kedua berisi tentang 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Saudara bisa klik link yang ada di deskripsi untuk mempelajarinya. Efesus 4 ayat 11 menuliskan ada 5 karunia jawatan yang ada dalam pelayanan. Karunia itu adalah karunia nabi, rasul, gembala, pengajar, dan penginjil. Saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Meskipun banyak yang menyebutkan karunia, di Efesus 4 ayat 11 adalah karunia 5 jawatan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan mengenai jabatan atau kedudukan dalam pelayanan. Ayat di atas lebih menekankan kepada fungsi ketimbang suatu jabatan. Yang saya maksudkan begini, bila Anda mempunyai karunia sebagai gembala, bukan berarti Anda itu harus menjabat sebagai gembala sidang suatu gereja. Karunia gembala yang Anda miliki memiliki arti bahwa Anda bisa melakukan fungsi sebagai seorang gembala yang menjaga dan memelihara jemaat. Bisa gembala di kelompok sel, atau gembala di suatu persekutuan, atau gembala di satu komunitas. Mari kita pelajari satu persatu 5 karunia jawatan ini. Yang pertama, karunia rasul. Rasul atau dalam bahasa aslinya Yunani adalah apostolos, dari kata kerja apostelo yang berarti mengutus. Jadi dapat diartikan rasul adalah seorang yang diutus dan diberi kuasa oleh yang ia representasikan, dengan menyatakan kehendak dan tujuan dari sang pemberi kuasa. Gelar ini selain dipakai untuk ke-12 murid Yesus, juga dipakai untuk orang lain. Dalam Roma 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk pemberitaan Injil. Roma 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Karunia nabi. Nabi dalam bahasa asli adalah propeteus, artinya meramalkan suatu peristiwa, menubuatkan, memprediksi masa depan, atau memproklamirkan wahyu ilahi. Pengertian yang lebih umum, nabi adalah orang percaya yang berbicara di bawah dorongan langsung dari Roh Kudus atas nama Allah, dan yang menjadi fokus utamanya adalah kehidupan rohani dan kemurnian gereja. Di bawah perjanjian yang baru, mereka dibangkitkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membawa berita dari Allah kepada umatnya. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan
Roh Kudus pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Yang ketiga adalah karunia penginjil. Injil itu kata lain dari yang kita kenal adalah gospel. Evangelion yang artinya adalah kabar baik. Pemberita Injil adalah seorang percaya yang berbakat dan ditugaskan untuk memberitakan kabar baik. Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum selamat dan membantu mendirikan jemaat yang baru, merintis jemaat di suatu tempat. Roma 1 ayat 16 demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karunia keempat adalah gembala. Gembala adalah mereka yang bertugas untuk mengawasi dan memelihara kerohanian jemaat lokal. Di ayat lain mereka juga disebut sebagai penatua atau penilik jemaat. Dalam Titus 1 ayat 5-6 dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup yang tidak tertib. 1 Timotius 3 ayat 1, demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Yang terakhir adalah karunia pengajar. Bahasa aslinya adalah didasko, yang mempunyai arti mengajar atau memberi petunjuk. Pengajar adalah mereka yang memiliki karunia yang diberikan Allah secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara rinci firman Allah, serta memberi petunjuk untuk membangun tubuh Kristus. Satu hal yang perlu kita ketahui, seperti karunia rohani yang lain, ada orang yang memiliki satu karunia, ada yang lebih. Karunia jawatan juga begitu. Ada yang memiliki satu karunia jawatan, tapi juga ada yang memiliki lebih daripada satu karunia jawatan. Salah satu contohnya adalah Paulus. Di dalam pelayanannya, dia bisa melaksanakan kelima fungsi jawatan yang disebut di atas. Dia bisa sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, dan juga sebagai pengajar. Kalau di antara saudara yang ingin mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa klik kuesioner karunia 5 jawatan yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati.